websitenya mencoba menghilangkan jejak digital ya. Alfi tengok ya. Gak apa-apa. Bener. Sebenarnya di era digital ini gak ada yang bisa ditutup-tutupi sebenarnya. Alfi udah buka laptop. Alfi hanya ingin menyampaikan ini. Terus terang aja, kita nggak bisa lagi tutup-tutupi hal ini dari umat muslim mayoritas ya. Alfi buka kamera sebentar. Alfi nggak ada waktu lama nih Kak Cep ya. Oke. Izin. Nggak gitu. Kau ngapain, Alfi? Apa? Lagi sibuk apa? Wih, dimatiin kameranya, parah. mau gedein malahan. Gini. Viti ini, nih ya Alfi mulai dari Viti Alfi. Sebenarnya Alfi udah upload soal STT Nias ini dari bulan 10 gitu. Tentang adanya kuliah umum Islamologi yang diterbitkan oleh STT Nias. Nah, di sini kan kelihatan ya, diupload oleh admin tanggal 3 Oktober 2021. Dan artikelnya itu baru di take down 2024, ada indikasi membiarkan kan artikel yang ini satu. Nah, isi-isinya juga itu kan bisa di download nih. Bisa di download. Nah, Alfi ada kasih tanda panah arti kata Allah juga. Ini bisa di download PDF-nya. Dan salah satu bentuk PDF-nya tuh kita kan udah sama-sama tahu. Inilah bentuknya. Ini nih. Berslide-slide PDF-nya. Alfi buka pakai PowerPoint ya. Ini dia arti kata Allah. Nah, kalau kita lihat di sini ada Kristennya nggak? Bang Toto nih Kristen kan ya? Iya, Kristen. Iya, Kristen. Jadi gini Bang Toto. 2 minggu ke belakang website itu masih bisa kita buka Bang Toto. Tapi seminggu belakang ini itu nggak bisa lagi kita akses gitu. Mata kuliah Islamologinya. Ini contoh ya, Alfi cari ya keywordnya ya. Islamologi STT Nias. Nah, di sini ada nih, di luar nih. Tapi kalau pas Alfi masuk itu nggak ada lagi tuh materi perkuliahannya. Nih, langsung ke lobby doang, langsung ke home doang. Biasanya langsung muncul PDF yang bisa kita download tuh. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Berarti ada indikasi berupaya untuk menghilangkan jejak digital. Biasanya langsung muncul nih bentuk-bentukan yang kayak gini nih. Itu hari apa ya? Malamnya kita live itu, terus siangnya aku cek udah nggak ada. Nih. Tuh paginya tuh sama ini Mas Dio aku live masih ada. Lagi live tuh ada, tiba-tiba pas kami live di saat itu juga dihapus, kurang lebih jam 11. Nah, tapi gini. Pantes. Ini keren ya. Jejak digital itu nggak bisa kita hilangkan. Karena kalau saya buka dengan webarchive.org dan masukkan HTTP STT-NIAS-nya, kalau kita buka dengan tanggal ya 2024 bulan 6 tanggal 02 dengan kode 085107. Ini kalau kita buka, dia akan datang ke bulan 6 tanggal 2 2024. Sebentar ya. Ini masih bisa kita akses gitu loh. Jadi jejak digitalnya nggak akan bisa hilang meskipun mereka hapus. Karena internet archive itu real adanya gitu. Nah, ini bisa kita akses. Dan di mana posisi Islamologinya? Nih. Ini kita masih bisa masuk. Nih. Nomor HP yang tertera juga udah nggak ada kan? Masuk nih. Masih bisa di-download. Nih. Kata Julus nggak takut. Alfi, kata Julus nggak takut. Loh, ini udah di Males aja dia males ribut. Kalau di website aslinya memang sudah nggak ada kan? Websitenya kalau kita akses untuk sekarang, tanggal sekarang itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Untuk kalian yang Kristen yang merasa kalian udah aman gitu kan meniadakan jejak digitalnya, ya jangan merasa aman dulu lah. Era digital ini apa sih yang nggak bisa dibuka gitu? Apa Vi yang nggak bisa dibuka? Nggak tahu, celana orangnya bisa buka. Celana Cebi Julius.
Astagfirullahaladzim. Kali Cebi. Gue baru denger lo Julius ngomong gitu. Nggak jadi Apa sih? naksir Julius aku. Ngomong-ngomongin celana Julius nih geblek banget. Enggak sih Kak Sarah bilang semua bisa dibuka. Jadi aku bilang memangnya celana Cebi bisa dibuka sama si Alfi? Kan nggak mungkin. Lah, emang Kak Sarah lagi baru tahu ya kayak gitu. Dia mau bocor ya. Baru tahu gue. Cep, gue tuh ngeliat Julius tuh kayaknya cowok paling cool gitu ya. Mana Paling ada dulu iya, kalau udah deket nggak ada itu jaim-jaimnya, Kena nggak sih. ada. Kena sih STT Mah- Nias ini kena sih. Hah, Nggak bisa lari kena, dia. kena. Kena dia. Bukan STT Nias aja, seluruh Indonesia. Saat ini kan termasuk salah satu apa ya? Dia yayasan ya atau institusi atau apa dia? Sekolah Tinggi Teologi itu masuknya. Pokoknya mereka salah satu komunitas lah saya sebutnya gitu kan. Mereka adalah orang yang menolak penggunaan kata Allah di dalam Bible dengan cara membuat hal-hal yang seperti ini. Iya, kan ada yang pro ada yang kontra kan. Kita sama-sama tahu lah. Ada Kristen yang pro menggunakan kata Allah, Benar, ada yang ada pro, yang- ada yang setuju, ada yang- ada yang enggak. ada yang kontra juga penggunaan kata Allah. Nah, Estetinias ini adalah yang kontra penggunaan kata Allah gitu. Apa buktinya? Yaitu narasi-narasi yang sering kita bawa juga, misalnya di dalam kitab mereka, di dalam Isayahu, di dalam bahasa Ibrani, Allah itu kan artinya ini sumpah serapah, kutukan gitu, mengutuk. Nah, dia bawa juga Alef Lamet He di dalam bahasa Ibrani itu yang divokalkan Allah itu artinya sumpah serapah gitu. Jadi kalau ada yang menyebut Allah Bapa ya udah sumpah serapah Bapa artinya gitu. Allah Putra, Allah Roh Kudus ya udah sumpah serapah Putra, sumpah serapah Roh Kudus. Tapi aku mau tanya, itu kan L-nya satu Allah, bukan Allah, bukan dua L-nya. Gimana? Iya, Aku bener-bener ini nggak tahu soal ini bahasa Ibrani. dalam Ibrani di kitab Yesaya kalau nggak salah. Alfi lupa pasal dan ayatnya. Tapi bentuk huruf Alef Lamet He kayak kata ilah gitu. Tapi nggak ada hamzah di bawahnya, Kak Sarah. Jadi cuman alif lam ha doang aja. Nah, dia dibaca Allah itu artinya sumpah serapah. Tapi dalam huruf Ibraninya ya ada tuh di kitab Yesaya. Alfi lupa pasal dan ayatnya. Cari aja keyword terjemahannya sumpah serapah, itu cek aja Ibraninya. Itu datangnya Alef Lamet He itu. Divokalkan Aku Allah buka di gitu. handphone satu coba. Ntar aja. Kalau ke situ mah itu bukan urusan kita. Jadi mereka ini adalah sekelompok orang yang kontra bahwa kitabnya menggunakan kata Allah tuh. Makanya dibuat hal-hal yang seperti ini. Gitu Bang Toto. Itu bukan rahasia umum lagi. Kalau nggak ada komunitas yang menolak penggunaan kata Allah, nggak akan ada Alkitab versi ILT itu. Kalau Bible versi ILT ya, Indonesian Literal Translation itu, dia itu adalah versi terjemahan Bible bahasa Indonesia yang tidak menggunakan kata Allah sama sekali. Nih, ini bisa kita lihat nih. Alkitab ILT tidak menggunakan kata Allah. Tuh, Alkitab ILT menggunakan nama Allah sebagai Yahweh. Nah, digantian nih. Jadi Yahweh, jadi nggak ada Allah lagi dalam kitab mereka. Ini ada dijual di Tokopedia gitu. Nama Yesus Kristus itu sudah diganti juga jadi Yeshua HaMashiach. Memang pure balik ke bahasa aslinya yang ditransliterasikan gitu. Itu begini Bang. Jadi itu dilihat dari website ya Bang. Apanya? Taunya dari website. Ya maksudnya yang dikatakan ya tadi itu ya. Yang mana satu? Ajaran benci tadi kan. Itu dilihat dari website itu kan. Lah terus dari mana dong? Ya kalau sekolah tinggi itu kan dia kampus ya. Kampus itu biasanya di atas dia itu ada yayasan, kemudian ada
Kopertis. Jadi yang namanya lembaga formal pendidikan sekelas sekolah teologi, dia punya standar mata pelajaran yang biasanya berlaku. Jadi disetujui Kopertis gitu loh. Wilayah pendidikan misalnya Sumatera di mana. Nah, itu biasanya disetujui mata kuliahnya apa gitu, berapa SKS semua. Nah, itu berlaku untuk semua STT yang berada di wilayah Kopertis Sumatera, misalnya Sumatera gitulah, Sumatera Utara atau Sumatera Selatan kan gitu. Nah, tadi yang dilihat di website itu besar kemungkinan itu penulis-penulis semacam kontributor artikel, bisa juga itu mahasiswa sekolah teologi ataupun umum, kan mereka bisa memberikan kontributor kan, tulisan pendapat mereka, opini mereka kepada itu halaman webnya perguruan tinggi itu, Bang. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa itu produk pendidikan punya STT, sangat belum, itu belum valid. Jadi harus dilihat dulu. Kalau misalnya itu artikel, berarti itu personal tanggung jawabnya. Lihat siapa penulisnya artikel ini. Penulisnya itu sama semua, Bang. Oke. Penulisnya Gimana? itu, ya mohon maaf nih saya potong. Penulis itu sama semua, Bang. Anonymous, berlogokan admin, semua tuh merata. Ya berarti orangnya nggak mau ditahui, di anonymous kan? Iya, Nah, Bang. gitu. Tapi gini masalahnya, Bang. Sabar ya. Nih ya, ini semuanya baik dari misalnya ibadah penutupan semester genap, ini admin juga yang buat tahun 2022. Nah, ini pelaksanaan micro teaching mahasiswa STT Nias itu tahun 2022 Mei tanggal 27 admin juga Gunung Sitolin ya. Nah, sampai pada kuliah Islamologi ini admin juga 3 Oktober 2021. Ini diupload 2021. 3 tahun sampai 2024 ngapain aja? Ada indikasi pembiaran, Bang. 3 tahun, Bang. 3 tahun ya, website ini membiarkan ada artikel tampilannya seperti ini. Bukan hanya ini, Bang. Berslide-slide, ada 62 slide, Bang. Come on lah. Enggak, itu kan gini, Nah, Bang. lalu terakhir, Dia sabar, itu- saya belum selesai. Itu gini. Saya belum selesai. Website ini juga ya, kalau saya akses tanggal 14 bulan sekarang ya, bulan 11 November ini coba saya refresh ya. Ini coba saya refresh nih. Kenapa artikel Islamologinya dihilangkan? Gak ada sama sekali. Ada apa? Kenapa dihilangkan jejak digitalnya? Gak ada, Bang. Apa alasannya dia menghilangkan jejak digitalnya? Udah 3 tahun, udah panas kasusnya, baru dihilangkan artikel tersebut. Ada apa? Apa alasannya? Bang, ini terus terang aja, Bang. Kami sakit hatinya kenapa, Bang? Ya. Kalian menggunakan alif lam lam ha ini ya, yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah ya, A L L A H, itu kalian adopsi ke dalam kitab kalian tuh. Sementara baik sebagian besar umat Kristen yang ada di barat maupun sebagian kecil yang ada di Indonesia menolak penggunaan kata Allah ini, mereka menghujat, Bang. Mereka menghujat ALLAH itu tuh. Nah, ini pun dipelintiran nih jadi apa coba maksudnya? Ayolah gitu. Kalian tuh coba satu jalan, satu saf gitu. Kalau mau pakai kata ini pakai habis gitu. Jadikan proper name, jangan digeser-geser jadi generic name. Kalau enggak ya udah gitu. Pede aja dengan Theos kalian. Kalian kan punya original text tuh. Kami nggak pernah ganggu misalnya Buddha tuh pede dengan bahasa Palinya tuh. Hindu itu pede dengan Devanagarinya tuh, dengan bahasa Sanskertanya. Gitu. Ini, Bang,
Aduh ya Allah ya Karim. Ini kebetulan aja bang, 2,5 juta jiwa orang Indonesia beragama Muslim ini nggak tahu bang soal ginian gitu. Kalau mereka buat petisi, bersuara semua menandatangani petisi untuk membubarkan Yayasan LAI itu, abis bang, serius bang. Gimana teknik kalian dalam penginjilan lagi itu, menghilangkan kosakata Arabik itu tuh. Allah jadi Theos gitu kan, Allah jadi Theos, Rasul jadi Apostolos, tuh. Injil jadi Biblos, coba. Ya gimana bang, silakan bang. Ya, saya tidak berkomentar ya tentang isi di dalamnya, tapi tentang apa ya, tentang apakah itu betul sekolah teologi yang dimaksudkan itu, dia ada mata kuliah kayak gitu maksudnya. Nah, itu kan harus dikonfirmasi kembali ke lembaga pendidikan yang bersangkutan gitu. Nggak bisa kita dari jauh atau hanya melihat di website. Itu terlalu banyak namanya digital ini kan, dia peluang fake news itu kan terlalu banyak. Website saja belum bisa dipastikan itu adalah web resminya kampus gitu kan, teologi punya. Bisa jadi itu replika atau ada satu kelompok yang kemudian pingin menjatuhkan ya, mendowngrade STT, ya dia memasukkan tulisan-tulisan kayak gitu yang kemudian mengundang kebencian publik kepada sekolah tinggi tersebut. Kemudian ya reputasinya turun segala macam. Jadi kan masih terlalu banyak kemungkinan. Jadi yang paling pasti itu adalah ya ke kampus yang bersangkutan. Apakah betul ada mata kuliah kayak gini? Gitu loh. Udah bisa saya. Kita bisa bilang bahwa kalau dia itu lembaga pendidikan formal, sepertinya nggak ada itu kayak gitu. Biasanya kalau dia belajar ilmu-ilmu, misalnya dia belajar ilmu perbandingan agama, tentu saja kan dia pada ranah-ranah yang diakui lah, ranah-ranah atau kerangka berpikir agama. Bang, kita logik aja deh bang. Gua nggak mau banyak basa-basi gitu. Kalau ini memang website yang dibuang, maaf nih salah kata. Kalau ini memang website yang memang sengaja dibuat untuk menjatuhkan, ya. Kenapa artikel kuliah Islamologi itu dihilangkan dari sini itu? Diakses tanggal sekarang, materi kuliah Islamologi itu dihilangkan dari websitenya itu. Kenapa? Kenapa dihilangkan jejak digitalnya? Apa alasannya? Coba dong jawab aku dong, gitu. Kalau memang seharusnya itu buatan orang yang ingin menjatuhkan STT Nias ini, itu dibiarkan bang artikelnya gitu. Ya nggak tahu bang. Jadi yang paling pasti itu adalah ya ke kampus itu, ke Nias itu, gitu loh. Loh kok diminta mata kuliahnya. Ini mana kamu punya daftar mata pelajaran kurikulum kamu tuh mana gitu loh. Kita minta gitu dari kampus, dari segala macam. Kamu per semester itu kamu KRS-nya kamu munculin. Kan gitu kan, bisa lihat itu mata kuliahnya. Islamologi ya apa aja materinya. Buku-buku yang dipakai itu apa, siapa dosennya, kan gitu biasanya. Itu lebih otentik bang, lebih masuk akal kalau kita menilai suatu, karena dia ini kan pendidikan resmi. Enggak gitu bang, nanti jumpanya. Kaleng-kaleng kan? Iya, nanti jumpanya bang, ya pihak dari Yayasan STT Nias itu maupun dari kalangan umat Muslim itu nanti jumpai di Polda Sumut bang. Jelas kan? Gak ada bang, gak ada jalan tengah itu bang. Itu gak ada jalan kekeluargaan itu. LP udah mau masuk bang. Kalian pikir kami diam Ya, gitu? Jadi kalau abang bilang kami langsung ngecek ke STT-nya, ngapain coba? Langsung aja nanti. Kan gini, di dalam hukum itu ada yang disebut dengan
incumbit probandi itu. Incumbit onus probandi. Siapa yang berdalil dialah yang membuktikan. Ya udah, kami kalau menggugat, siapa yang menggugat dia yang membuktikan. Kami menggugat nih, kami punya bukti gitu. Jadi santai aja. Nah, dengan adanya penghujatan kata Allah seperti ini, ya, maka pesanku secara pribadi, mungkin mewakili teman-teman yang lain juga, biasakanlah lidah kalian itu mengucapkan kata theos, apostolos, biblos, dan sebagainya, asus-asus itu. Karena apa? Terus terang aja, ya, bisa jadi penggunaan kata Allah di dalam kitab kalian itu akan dibinasakan sehabis-habisnya itu. Nih terus terang aja ya. Gugatan yang kami lemparkan kepada pihak LAI udah berhasil menciptakan TB2 yang diterbitkan pada tahun 2023. Meskipun di dalamnya masih menggunakan kata Allah, huruf A besarnya masih ada, ya. Allah huruf kecil semuanya pun udah hilang. Besar kemungkinannya penggunaan kata Allah di dalam sini tuh akan hilang sehabis-habisnya. Dan bukan hanya kata Allah saja. Jadi biasakanlah lidah kalian lagi mengucapkan asus Yunani itu tuh. Itu aja pesan gue tuh. Biar nanti lidah kalian tuh nggak kaku gitu kan. Kita tuh gini bang ya, kita tuh gini. Jadi mau kata Allah atau siapapun itu kan bahasa ya. Bahasa itu sebenarnya bahasa itu dia tidak beragama gitu loh. Betul. Bahasa itu jadi bahasa itu nggak bisa misalnya gini. Misalnya bahasa Yunani itu sama dengan bahasa Kristen, enggak gitu loh. Bahasa Yunani adalah milik bangsa Yunani gitu loh. Nah, bukan Yunani itu sama dengan Kristen, enggak bisa gitu loh. Orang Kristen nggak terima. Nah, harusnya itu juga. Kok nggak terima? Original teks kalian apa, Bre? Bukan ya harus kau ngerti gitu. Maksudnya begini. Gimana sih? Kok engkau ngerti, paham nggak? Original teks kitab kalian itu Greek koine. Ya, Greek itu ada 5 jenisnya. Enggak bre, ini salah kaprah. Kalau Anda bilang kalian menolak Yunani, loh kenapa? Itu kan original teks kitab kalian perjanjian baru gitu. Greek itu dibagi 5 macam. Yang kalian pakai itu salah satunya yang disebut sebagai Greek koine atau Yunani kuno. Kenapa kalian malu dengan Yunani kuno gitu? Engkau tuh begini, saya tanya engkau berpendidikan sampai di mana, Bang? Oh, aku nggak sekolah bang, tapi untuk membantah aku bisa gitu. Ngapain kau gitu, pengen tahu jejak pendidikan gue? Ya kan saya ngomong engkau nggak tangkap gitu loh. Saya bilang begini, memang bahasa Injil pertama itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bahasa Yunani bukan milik Kristen, paham nggak? Apakah bahasa Yunani itu milik Kristen? Ya bukan. Nggak ada bahasa yang milik agama bang, kecuali bahasa Yunani adalah milik bangsa Yunani, bukan milik agama Kristen, bukan. Harusnya itu juga berlaku di Islam gitulah. Tidak ada agama yang memiliki bahasa miliknya sendiri, nggak ada. Agama itu kan. Jadi mentang-mentang bahasa itu gini bang. Jadi mentang-mentang bahasa itu gak punya sifat kepemilikan. Saya sepakat sampai situ memang. Tapi bisa digunakan secara sembrono aja gitu, sembarangan gitu, nggak sesuai kaidahnya gitu. Contoh nih bang, kalau aku misalnya mau ngaji nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, terus aku terjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, boleh nggak bang? Kata setan di sana aku ganti nama Yesus tuh. Kan nggak boleh kan? Karena apa? Setan di sana itu indikasinya jelek tuh. Ku ganti nama Yesus yang kalian mulia-muliakan gitu. Gak boleh kan? Nah sama bang, pada saat ya kata theos itu yang adalah generic name ya, atau di dalam koridor grammarnya itu common noun, itu kalian terjemahkan menggunakan kata Allah yang sejatinya adalah proper noun atau proper name. Itu salah kaprah tuh. Maksudnya penggunaan Allah yang salah itu di mana? Nah ini, Anda tadi nanyakan pendidikan saya, Anda sendiri nggak paham nih. Nih saya ajarkan sama Anda nih, bentar ya. Maksudnya sabar. Iya. Yang kamu jelaskan juga nggak connect, nggak sambung ke masalah gitu. Oh, nih makanya kalau saya mengajarkan aljabar sama orang yang baru kabataku itu memang nggak bisa tuh. Kali bagi tambah kurang doang tahu ya kan. Di dalam Mark chapter 1 verse 1 ya, arketo evangelio ya, iso Kristo huio theo. Theo ya, bentuk genitif dari kata theos ya. Ini adalah non
Enggak, saya tanya Genitif, dulu ya. Saya tanya maskulin, dulu. Kamu, singular. pernyataan kamu tadi, kamu katakan menggunakan Dia gimana sih terjemahan ngomongnya? kata Allah itu secara sembarangan. Itu bisa itu aja dulu ya. Oh jelas bre, gini ya. Ya kamu kan Theo. Nah, dia gimana ini ngomongnya putus-putus ini? halo? Ngomonglah dulu sampai habis. Putus-putus. Putus-putus Bang Toto. Distabilin dulu, distabilin dulu. Ngomonglah dulu sampai habis. Disuruh ngomong diam dia. Nanti aku ngomong malah ngomong dia. Kayak mana dia ini? Wah, jangan bengong, Wak. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, King Richard. Selamat malam, Bos. Halo, ya selamat malam Pak Richard.